Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nur Anissa, NPM 24120011. Di sini saya akan membuat video tutorial pembuatan proyek NetBeans yang dikonekkan ke database untuk tugas proyek saya di program Java. Oke. Kemudian di MySQL nya kita start, di apa-nya kita start. Kemudian kita pilih Google Chrome-nya. Kemudian kita cari phpMyAdmin. Ini kita buat file baru ya. Namanya latihan Java database. Kemudian kita buat. Udah ada ya? Latihan database 1. Kemudian kita buat di sini karyawan. Di sini sebanyak 6 kolom. Di sini nama karyawan. Di sini jabatan. Di sini alamat. Di sini email. Kemudian di sini nomor telepon. Di sini dibuat varchar juga. Semua varchar ya teman-teman. Panjangnya di sini 20, sini 40, sini 40, 100, 60, dan di sini 20. Terus pilih di indeksnya. Indeksnya itu untuk itu dibuat primary sebagai kata kuncinya, kirim, kemudian simpan. Setelah kita ke sini, lalu kita buat ke NetBeans-nya. Di sini NetBeans-nya karena saya sudah punya yang sudah saya buat. Jadi kita buka aja yang sudah buat, teman-teman. Saya hanya menjelaskan saja. Di konfliknya, ini kan pilih program Java, kemudian klik kanan, terus new, kemudian ambil Java class itu untuk buat konfliknya. Kemudian setelah kita buat konfliknya itu, kita masukkan codingannya, import Java SQL continue, import Java SQL driver magner, import Java SQL expecting. Kemudian public class-nya bisa teman-teman lihat di sini. Sorry teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya di library-nya ini diklik kanan, kemudian add library, kemudian cari di sini nih MySQL driver, jangan lupa add library. Itu dikonekkan dulu ke database yang sudah kita buat tadi gitu. Lalu kita lanjut ya ke programnya tadi. Bisa teman-teman lihat di sini sudah ada. Kemudian setelah kita buat konfliknya, kemudian kita pilih lagi program Java Jadi saya buatkan program Java proyek. Kemudian kita new lagi, terus ambil Java prompt.
Japapram kita kasih nama karyawan. Tuh, seperti ini ya. Ini di codingan karyawannya. Sebelum kita coding itu kita buat dulu kolomnya atau kotaknya. Kotaknya itu untuk data karyawan, NIK, nama karyawan, jabatan, alamat, email, nomor telepon, itu semua pakai label ya teman-teman. Kayak gini caranya. Ditarik, kemudian diganti namanya menjadi data karyawan. Tuh, kayak gitu teman-teman. Ya, ini hanya sebuah contoh supaya teman-teman bisa ngikutin. Jadi saya hapus. Kemudian setelah itu untuk kolom yang ini tuh untuk isinya kan nanti teman-teman pada saat di run itu ambil aja text fill. Text fill, kemudian di kanan edit teksnya itu dihapus, disesuaikan sama yang kita mau. Tuh, misalnya segini kan terus diganti namanya. Misalnya kalau di tabel next nih kan, saya buat di situ txt nick. Huruf kecil ya teman-teman. txt nick. Itu semua sih tergantung kita sih mau ngasih nama apa aja. Itu untuk ke nick, nama karyawan, jabatan, alamat, email, dan nomor telepon. Bisa teman-teman ikutin satu persatu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk jabatan. Jabatan ini kita pilih aduh, combo box. Tuh, combo box. Sama nih teman-teman. Kan ini kayak gini kan. Kemudian diklik kanan, diganti namanya menjadi ya buat di sini JB. J jabatan. Gitu, saya buat di situ gitu. Kemudian untuk mengganti namanya di sini kan, ini ada model nih. Nah, modelnya itu yang titik tiganya ini diklik. Aduh, di sininya itu diklik. Betul. Di sini diganti satu yaitu benar. Kalau teman-teman nggak nampak itu bisa diklik kanan gini ha. Benar itu nomor satu. Terus yang di bawahnya saya buat di sini saya buat seperti ini ya. Pertama itu IT engineering. Kemudian network administrator dan database administrator gitu. Teman-teman ikutin. Kemudian yang tadi kan tidak jadi dipakai, jadi kita delete. Kemudian untuk tombol tambah data, simpan, edit, hapus, batal, dan keluar itu buton ya. Tombol buton. Kemudian di sini diklik kanan, diganti teksnya. Di situ teks simpan. Untuk semuanya kan. Terus diklik kanan lagi, diganti di namanya sini DB
simpan, biar gampang diingat. Itu tergantung teman-teman mau nyimpannya dengan nama apa. Saya buat TB simpan tuh berarti tombol simpan gitu. Terus kemudian diokekan, begitulah selanjutnya untuk tombol-tombol ini. Oke, kita delete. Kemudian di sini sebenarnya nggak di delete ya teman-teman, cuman karena di sini saya sudah punya, jadi saya delete yang tadi. Kemudian di sini ini ganti variabel nama tabelnya, saya buat di sini tabel karyawan ya teman-teman. Itu di sini ada. Tuh, tabel. Tuh kan, sama kan? Oke. Kemudian kita masuk ke codingannya nih. Gitu kan. Codingannya jangan lupa kita buat dulu yang atasnya import Java. Import Java gini lah. Bisa teman-teman lihat kan. Kemudian di sini jangan lupa nih. Tuh. TXT nih. Ini sama nih teman-teman, bisa disalin. Misalnya yang atas ini kan TXNIC, edit, tabel gitu kan. Kan beda nih sama yang lain. Sedangkan yang ini TXNIC, set, text, itu kan sama nih. Bisa tuh di copy. Misalnya gini kan. Yang ini kan hilang nih. Tuh. Kemudian yaudah tinggal di sini ditambah TX-nya. TX-nya di kontrol sama spasi ya teman-teman biar muncul. Karena kalau kita tulis satu-satu, takutnya error yang ada. Ini tadi kan telepon nih. Tuh. Terus, udah kita tulis. Atau enggak, kalau enggak mau nulis, bisa di copy. Ctrl C. Terus diletak di sini. Ctrl V. Udah. Oh, ada yang mudah, kenapa kita harus ribet gitu ya kan? Kemudian nih, codingannya untuk tampilkan data nih. Biar datanya bisa muncul nantinya. Tuh. Jadi teman-teman pahami dulu lah ya. Di sini dari tampil data itu ada develop tabel model, terus model sama dengan neut, develop tabel model. Jangan lupa di setiap akhir codingan tuh, di setiap akhir paragraf tuh, di setiap akhir barisan tuh wajib ada titik komanya teman-teman. Kalau nggak ada titik komanya pasti error. Tuh, bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian di sini ada tree in nomor sama dengan 1, di koma, tuh string, nick, nama, jabatan, alamat, email, nomor telepon, prom, karyawan. Karena di sini tadi kan kita buat karyawan, itu tergantung promnya ya. Kalau di sini teman-teman bisa tengok nih, punya saya ada yang prom Java, project, ada prom Java, ada proyek Java, itu ini promnya ini yang diganti teman-teman. Terus kalau nick, nama, jabatan, alamat, email, nomor telepon itu tergantung dengan desain yang kita buat tadi. Tuh, teman-teman lihat. Kemudian di sini lanjut nih-nya. Jangan lupa teman-teman. Nah, kemudian di sini di setiap tombolnya nih, jangan lupa misalnya tombol tambah nih, kita klik 2 kali. Kemudian di sini kan ditambah nih. Nulis codingannya tuh di sini. Di setelah her titik koma. Tuh, tulis. Di sini kan tombol tambahnya tuh kosongkan from. Tuh, kemudian di tombol simpan. Tuh, tombol simpan saya di sini. Jangan lupa nulisnya di situ. Kemudian di sini ada tombol edit. Teman-teman bisa teman-teman lihat. Ini tombol edit dengan tombol simpan itu codingannya sama. Yang membedakan itu insert into karyawan Palues, terus di sini proses simpan data berhasil. Sedangkan kalau di
tombol edit, di tombol edit tuh update karyawan setnik. Dia di sini diedit, edit data berhasil gitu. Cuman bedanya cuma di situ kok teman-teman. Ini sama codingannya, cuman bedanya di situ. Nah, kemudian di sini di tombol hapus. Tombol hapus juga sama. Bedanya di sini delete from karyawan where nick tuh. Karena kan tadi kuncinya nick, jadi di sini cuma ditulis nick aja. Jadi nanti dia bisa hilang gitu. Terus di bawah sini jangan lupa ditukar nih hapus data berhasil gitu. Sama codingannya kok. Kemudian di sini ada tombol batal. Tombol batal tuh kosongkan from aja. Nah kan dia mau batal tuh kan berarti nggak jadi, balik lagi ke codingan. Kemudian tombol keluar, sistem exit. Nah, kemudian jangan lupa nih, codingannya di sini, di tabel nih. Di tabel nih jangan sampai lupa ya codingannya. Karena kalau misalnya tabel ini nggak punya codingan, yang ada nanti error. Gimana nyarinya? Bisa di situ diklik 2 kali atau di sini saya carikan ya. Nih, tabel karyawan. Jangan lupa diisi ya teman-teman. Kalau nggak error nanti codingan kamu. Udah, ini semua bawaannya teman-teman. Itu aja nih yang bisa diisi. Kemudian kita coba ya, kita run-kan. Kita cari run, terus run file. Tuh, di sini kan udah ada nih punya saya nih. Nah, kita ulangin aja lah ya. Kita run, kemudian run file. Tuh, run file. Nicknya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus nama karyawannya Riko. Kemudian ini jabatannya bisa dipilih ya teman-teman. Misalnya jabatannya itu database administrator. Kemudian alamatnya Jalan Sisinga, Jalan Rambutan. Rambutan. Tuh, terus emailnya misalnya Riko 123 Gmail .com gitu. Kemudian nomor teleponnya adalah 0822 233 4 51 51 56 gitu kan. Kemudian kita simpan. Tuh berhasil. Terus dioke kan. Di sini kan bertambah nih si Rio. Kemudian misalnya ini namanya salah nih. Jadi kata tambahin misalnya jam harganya Sinaga. Tuh. Terus di sini dipilih di tombol edit. Tuh. Kan di sini jadinya Rio Sinaga. Nah, kemudian kalau misalnya di sini mau dihapus nih datanya, pilih hapus, tombol hapus. Hapus data berhasil. Kita oke kan. Ya teman-teman. Kemudian misalnya di sini kita udah ngetik nih, kan? 1 2 3 2 3 4 5 4 gitu kan. Terus di sini Adel, di sini tetap ini, terus alamatnya Jalan Silo. Kemudian emailnya di sini Adel 123 gmail.com. Terus nomor teleponnya 08. Serah kita lah. Terus misalnya nih batal, udah hilang gitu kan. Terus misalnya udah siap nih, udah siap. Tuh, udah siap kan? Udah kita simpan. Nah, ini udah kita simpan nih. Kemudian kita kalau mau balik lagi, tinggal kita pencet aja tombol keluarnya. Tuh. Berarti kan tombol yang sudah saya buat ini berfungsi semua nih ya teman-teman. Oke, cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cut, 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 cut.